Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الشيخ ابن عطاء الأسكندري ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا. حضرات المحترمين, para alim, para kiai, para ibu nyai ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus sedaya dzurriyaipun Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Bisri Sansuri, wabil khusus ingkang rawuh guru kawula Romo Kiai Haji Abdus Salam Sahib, Romo Yai Zainal, Romo Yai Abdul Halim Iskandar, kuatah sangat Mas Ayi, Mas Amang, kula manggilipun di Amang, dan sedaya bule budhe ingkang sangat kula mulyakaken. Pribadi kula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk ikut dalam kebahagiaan merayakan hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama keluarga sedaya yang dihaturkan pada malam hari ini di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan menjadikan baginda Nabi senang, Mbah Yai Bisri senang, sedaya masyayikh senang karena kita hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan senang. Berbahagia pada malam hari ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Berbahagia atas fadl Allah, berbahagia atas rahmat Allah, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh ahli tafsir menyebut bahwa fadl Allah tertinggi adalah lahirnya Nabi Muhammad. Rahmat Allah terbesar dalam kehidupan ini adalah diutusnya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami kira hadirin yang rawuh pada majelis mulia ini pasti memaklumi segala kekurangan, pasti memaklumi segala keterbatasan, karena hadir kita ini bukan untuk tujuan apa-apa, tapi tujuannya hanya ingin mengungkapkan rasa syukur, rasa bahagia, rasa bungah karena kita ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, mewakili ketua majelis pengasuh, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaklumi atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini kita betul-betul dijamin menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkang nomor kalih atas nama keluarga mohon doa. Mudah-mudahan
pondok tercinta kita ini dengan semua ribatnya, madrasah-madrasah yang berada di naungan yayasan ini betul-betul menjadi pondok, menjadi madrasah yang diberkahi oleh Allah, dan akan lahir dari tempat ini alim ulama yang betul-betul bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir atas nama keluarga ngemis doa, mugi-mugi sedaya masyayikh, sedaya kiai, sedaya ibu nyai di Mambaul Ma'arif ini Allah paringi umur panjang ingkang barokah, Allah paringi sehat wal afiyah, Allah paringi kuat lahir batin membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas pertama sampun mantun. Tugas kedua, estu kula hadir di majelis yang mulia ini boten wonten niatan mauidhah. Tapi kula kali panjenengan sama-sama pingin ngalap barokah dari pondok yang besar ini, dari tempat yang mulia ini. Ada seorang tokoh yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah seorang ilmuwan yang luar biasa. Dia yang pernah menantang Kanjeng Nabi untuk memecah rembulan. Dia pula yang pernah mengalahkan Kanjeng Nabi pada perang Uhud. Atas doa Kanjeng Nabi kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Pada saat peperangan Yarmuk, bapak-bapak, ibu-ibu, Khalid bin Walid ini sudah menjadi panglima perang tentara muslim. Di tengah medan perang yang berkecamuk seperti itu, tiba-tiba kopiahnya Khalid bin Walid jatuh. Begitu kopiahnya jatuh, beliau terus menerjang musuh, tidak peduli dengan kondisinya, karena memang beliau adalah orang yang ahli strategi perang. Kelihayannya memainkan pedang dan pisau hanya bisa ditandingi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi di tengah perang itu beliau berkata begini, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong carikan kopiah saya, jangan sampai kopiah saya enggak ketemu, awas kalau enggak ketemu, kepada bawahannya. Begitu peperangan selesai dan kita menang, ajudannya niku matur, niki jenderal kopiai jenengan. Izin jenderal, boleh tanya? Boleh. Dalam perang yang besar seperti itu, kenapa panjenengan masih mikir kopiahnya? Ada apa dengan kopiah ini? Apa istimewanya kopiah jenengan? Khalid bin Walid kemudian berkata begini, para rawuh, ini kopiah murah, saya dan kalian bisa beli dimanapun. Tapi yang ada di dalam kopiah ini adalah hal yang luar biasa. Setiap peperangan saya pakai kopiah ini, saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah mengalami kekalahan. Penasaran para sahabat, para tentara itu apa kiranya yang ada di kopiahnya Khalid bin Walid. Kemudian beliau mengatakan, para rawuh, di dalam kopiah ini terselip beberapa rambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Khalid bin Walid dengan rambutnya Nabi begitu hebat, begitu perkasa, malam ini kita berkumpul dengan zurriyahnya Mbah Bisri Sansuri. Yakin, hakul yakin, kita akan mendapatkan keberkahan dari beliau, kita akan mendapatkan keberkahan dari majelis ini, dan pulang dari tempat ini insya Allah Mbah Bisri akan ridho dan tersenyum kepada kita. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, lain Khalid, lain dengan Abdullah bin Zubair. Suatu saat ketika Nabi sedang cantuk hijamah, darah yang keluar dari badan Nabi niku sak mangkok para rawuh. Begitu darah semangkok itu ada di tangan Nabi, dipanggillah Abdullah bin Zubair. Kemudian beliau berkata, "Mas, tolong buang darah ini di tempat yang tidak kelihatan oleh siapapun." Akhirnya Abdullah bin Zubair mengatakan, "Njih ya Rasul, siap."
saya laksanakan. Berangkatlah Abdullah bin Zubair memegang semangkok darah kanjeng Nabi. Di pertengahan jalan Abdullah bin Zubair berpikir, ini darah bukan sembarang darah, ini darah pasti tidak najis. Akhirnya beliau berijtihad, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau meminum darah itu sampai habis, bahkan dijilat sampai bersih mangkoknya. Begitu beliau pulang ketemu kanjeng Nabi, mangkok diserahkan. Apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Nabi tidak marah. Nabi bertanya, gimana, sudah kamu buang di tempat yang tidak ketahuan siapapun? Beres ya Rasul. Enggak ketahuan siapapun. Betul ya Rasul, enggak ketahuan siapapun. Nabi tersenyum kemudian berkata, bagaimana ketahuan kalau sudah kamu habiskan, kamu minum? Nabi tidak marah. Justru Nabi kemudian mengangkat tangannya dan berdoa untuk Abdullah bin Zubair karena meminum darah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken. Dalam sebuah hikmah Ibnu Athail As-Sakandari matur makaten, "Wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'an." Siapapun orang yang mencintai Allah, maka dia tidak akan menomorduakan Allah. Maka dia akan menjadikan Allah sebagai prioritas. Dalam hikmah yang lain, Ibnu Athail As-Sakandari membuat sebuah aturan takaran yang sangat sederhana. Kalau kamu ingin tahu kedudukanmu di hadapan Allah, tinggal kamu tanya seperti apa kamu mendudukkan Allah di dalam hatinya. Kalau kamu ingin tahu kedudukanmu di hadapan Rasulullah, apakah kamu orang yang istimewa atau biasa-biasa saja? Tinggal kamu tanya seperti apa kamu mendudukkan Rasulullah di dalam hati kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, cinta Nabi itu penting. Tapi mencintai Nabi itu jauh lebih penting. Ketika Nabi sedang duduk-duduk ke atas makatan ini, tiba-tiba ada seorang pemuda dipanggil oleh kanjeng Nabi. Kayak ada seorang fatayat dipanggil ke istana, kemudian dilantik menjadi wakil menteri. Kan istimewa nih gua. Tiba-tiba dipanggil duduk di sini. Para sahabat yang ada di depan kanjeng Nabi ini sama-sama bertanya, apa hebatnya pemuda itu sehingga didudukkan dekat dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paham bahwa sahabatnya itu iri dengan kebaikan. Kemudian kanjeng Nabi bertanya, kenapa kalian iri tah dengan orang ini? Kenapa duduk di samping saya padahal dia bukan orang yang terkenal? Enggak ya Rasul. Ketahuilah bahwa orang ini, sahabat kita ini, paling hebat dalam membaca sholawat kepada saya. Makanya kalau tadi matur, kedudukan kita di hadapan Rasulullah tergantung seperti apa kita mendudukkan Rasulullah di dalam hati kita. Para sahabat bertanya, apa hebatnya pemuda itu ya Rasulullah? Berapa banyak sholawat yang dia baca? Akhirnya kanjeng Nabi mengatakan, bukan kuantitas dari sholawatnya berapa ribu, bukan. Tapi sholawatnya itu lo aneh. Jadi sholawat itu ngarang angsal, bapak-bapak, ibu-ibu. Sholawat itu pun dikarang oleh pemuda itu dengan sholawat ngeten. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada man salla alaih wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaih al-hadis. Ya Allah, kami bersolawat kepada kekasihmu Rasulullah sebanyak orang yang bersolawat. Kami bersolawat kepada kekasihmu Rasulullah, tolong catat sebanyak orang yang tidak bersolawat. Jadi solawatnya satu kali, pingin dihitung sejumlah manusia yang bersolawat atau yang tidak bersolawat, persis dengan tahlilan tiang denanyar. Subhanallah adada ma khalaqallah. Napa maksudipun? Baca subhanallah sekali tapi minta dihitung sejumlah ciptaan Allah. Mantun niki jenengan sakit ngarang. Subhanallah sejumlah bunga yang ada di masjid itu. Subhanallah sejumlah pasir yang ada di Denanyar. Boten napa-napa bapak-bapak.
Tapi jangan dibuat ngimami tahlil jenengan, dilempari kali jamaah pun bapak-bapak niku sekedar penghantar. Saniki tolong dijawab. Ada seorang ilmuwan yang ingin menjauhkan kita dari Kanjeng Nabi Muhammad. Cara ilmuwan ini ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad dengan melontarkan pertanyaan yang dia jawab sendiri. Andai Muhammad itu orang yang mulia, pasti dia dilahirkan di bulan yang mulia. Nyatanya Muhammad tidak dilahirkan di bulan yang mulia yang dalam Al-Qur'annya disebut Al-Ashhurul Hurum. Kalau Muhammad itu orang yang hebat, pasti dia dilahirkan di hari yang hebat, yakni Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan seterusnya dan seterusnya. Dipikir-pikir nggih ngoten nggih. Tapi kemudian Profesor Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Mekaten, bukan karena bulan Muhammad menjadi mulia, tapi karena Nabi Muhammad bulan menjadi mulia. Paham gak Ibu? Bukan karena hari Nabi Muhammad menjadi mulia, tapi karena Nabi Muhammad hari Senin menjadi mulia. Mekah itu mungkin sami kali denanyar, sami kali tambak beras, bahkan mungkin lebih indah denanyar kali tambak beras dibandingkan Mekah. Tapi Mekah menjadi mulia karena Mekah dipilih sebagai tempat Nabi Muhammad lahir, makanya disebut dengan Al-Makkatul Mukarramah. Madinah mungkin kalah kali Malang, kalah kali Tuban, banyak pantainya ngoten. Bahkan Madinah sebelum menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah naminipun Yasrib, sebuah kota yang penuh dengan virus, penuh dengan kejahatan. Tapi Madinah menjadi istimewa karena Madinah dijadikan tempat hijrah Nabi, dan Madinah dijadikan tempat di mana Nabi Muhammad dimakamkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, menawi kula kiambak, jenengan mungkin juga, kemuliaan kita sebagai orang biasa itu karenanya biasanya mulianya karena keramat gandul. Paham gak keramat gandul? Siapa saya? Tidak ada apa-apanya, tapi karena saya gandolan kepada Abah Yai Jamal, karena saya gandolan kepada Mbah Bisri, karena saya gandolan kepada Mbah Hashim, karena saya gandolan kepada Mbah Wahab, maka kita menjadi mulia. Mulia kita niku karena gandol. Tapi Nabi Muhammad tidak mulia karena bulan, tidak mulia karena hari, tidak mulia karena tempat. Justru setiap yang gandol kepada Kanjeng Nabi pasti akan mulia. Saya bisa dibantu kawan-kawan. Kawan-kawan terbangannya mana yang penerbang? Sini Mas, saya yang bisa sholawatan bisa ya? Komarun bisa nak? Ada sebuah syair begini ibu-ibu, bapak-bapak. Wa ajmalu minka lam tara. Suara saya agak serak-serak seng. Bisa dibantu yang enak suaranya? Wa ajmalu minka. Duet Mas, nanti bagi dua nanti. Berkata bagi dua nanti. Wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Harus hafal sakjane itu. Terus. Wa atyabu minka lam tanidin nisa. Dari awal. Wa ajmalu minka. Wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Saya artikan. Yang lebih tampan dibandingkan engkau wahai Muhammad, tidak pernah mata ini melihat. Tidak ada manusia yang lebih tampan dibandingkan Nabi Muhammad. Terus? Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih bagus dibandingkan engkau Muhammad,
tidak pernah seorang perempuan melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan, khuliqta, engkau diciptakan mubarra'an min kulli aibin, lepas bebas, sama sekali tidak ada aib. Sampai hari ini seluruh ilmuwan non muslim itu pingin mencari aibnya Nabi Muhammad, pingin mencari kekurangannya Nabi Muhammad, tapi sampai detik ini tak satu pun dari mereka para ilmuwan itu yang menemukan satu aib kecil saja dari Nabi Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, sesuai dengan pesanan engkau. Andai kulo kali pancen dengan bapak-bapak ibu boleh pesan sebelum lahir, maka jenengan pesan pripun? Semampai, mancung, putih, bersih. Lah Nabi Muhammad itu lahir seakan-akan sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad saking sempurnanya. Terus dek, Qamarun sidna Nabi Qamarun وجميل سيدنا النبي وجميل Qamarun sidna Nabi Ibu-ibu, kalau solawat terus kulo kali panjenengan geleng-geleng ngaten niki boten nopo-nopo. Jenengan ngeten-ngeten niki boten nopo-nopo. Wonten dalile, wonten. Mas paham apal ngene Mas? Alam taraha wa qad, alam taraha wa qad madat khutaha wa salat min madami'iha sahaib. pun alam taro. Kalau artikan mawon Bapak-bapak, kersane jenengan punya dalil kalau ngeten-ngeten. Alam taraha, apakah engkau tidak melihat unta-unta itu? Qad maddat khutaha, yang memanjangkan langkah-langkahnya, maju ke depan, mundur ke belakang, ke kanan, ke kiri, seperti sedang berjoget. Saking bahagianya, saking senangnya, karena di depannya sudah ada Nabi Muhammad. Saking terharunya, wasalat mimmadami'iha sahaib, dari dua matanya keluar air mata seperti mendung. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, syair-syair yang disandingkan kepada Nabi Muhammad itu indah, itu hebat dan itu hidup. Bukan karena syairnya, bukan karena penyairnya, bukan karena munsyid pembawa syair tersebut, tapi karena isi syair itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tua di kampung, di masyarakat sambil
enteng-enteng maton itu. Amin tadadkuri jiranim bidhi salami mazajtadam anjara min muqlatim bidami am habbatir rihu min tilqaika dimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami famali ainaika in kultak hamata wa mali qalbika in kultastafik yahimi. Jadi semua yang dilihat oleh Imam Al-Busiri, Syawal kemarin kolostowan ke makomnya, yang kelihatan bukan bendanya, yang kelihatan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kula tutup dengan satu bait, tolong saya dibantu kawan-kawan. Setiap rumah yang dihadiri Rasulullah pasti rumah itu terang benderang. Kullu baitin anta sakinuhu. Ayo. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin aiduhu qad atahu Allahu bil faraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'a syani wa daraji al-fatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Kullu baitin, setiap rumah, anta sakinuhu, engkau Muhammad menempati rumah itu, laisa muhtajan ila suruji, sudah tidak butuh lagi pada lentera, karena rumah itu menjadi terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pingin mengambil perumpamaan, andai rumah itu kita tarik sebagai hati kita, apabila Rasulullah ada di dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi terang benderang, tidak butuh kepada lampu. Ini pernah terjadi para rawuh. Suatu saat Sayyidatina Aisyah niku menjahit jubah Kanjeng Nabi. Tiba-tiba ada angin ublik mati, jarum jatuh. Akhirnya Sayyidatina Aisyah niku meraba-raba mencari jarum itu dan tidak ketemu. Kemudian masuklah Kanjeng Nabi ke rumah Sayyidatina Aisyah. Lalu apa yang terjadi? Rumah itu terang benderang, lebih terang dibandingkan di siang hari. Sayyidatina Aisyah matur, ya Rasulullah, kok begini terangnya? Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, nanti di akhirat saya lebih terang dibandingkan ini. Beruntunglah orang yang melihat cahaya saya dan kasihan orang yang tidak bisa melihat cahaya saya. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya, apakah ada orang yang tidak bisa melihat cahayamu kelak ya Rasulullah? Ada. Sinten niku ya Rasul? Al-bakhil. Sinten bu? Al-bakhil. Sinten niku al-bakhil? Orang yang diundang maulid boten purun rawuh, orang yang diminta sumbangan maulid boten purun. Niku sanis bakhil tapi medit. Al-bakhil itu adalah orang yang ketika dibacakan Allahumma sholli ala Muhammad, dia diam tidak menyaut, itu berarti bakhil. Niku yang pertama. Wa maridin anta aiduhu, setiap orang yang sakit yang engkau kunjungi, yang engkau janguk, qad atahullahu bil faraji, maka orang itu pasti akan sembuh. Niki pernah terjadi.
Ada orang yang setiap hari meludahi Kanjeng Nabi setiap Kanjeng Nabi berangkat ke masjid. Terus menerus istiqomah ngeludahi Kanjeng Nabi. Suatu saat dia nggak ngeludahi Kanjeng Nabi. Sampai di dalam masjid Kanjeng Nabi tanya, Kang, biasanya saya kalau lewat gang situ ada yang ngeludahi, mana kok prei yang ngeludahi? Anu ya Rasul, yang ngeludahi jenengan niku namanya Fulan bin Fulan. Lah ya kemana dia kok prei? Sakit keras ya Rasul. Kira-kira kalau tiang denanyar dapat kabar kata ngeten kinten nopo yang keluar dari lisan kita? Kapok mu kapan? Segera Rasulullah wangsul pulang, beliau tanya kepada istrinya, "Dek, ada makanan wonten ya Rasul?" "Apa itu, Dek?" "Bubur hais." Hais niku bubur yang terbuat dari kurma. "Bungkus, Dek." Dibungkus. Akhirnya Rasulullah marani orang yang sakit itu yang notabene setiap hari ngeludahi Kanjeng Nabi. Singkat cerita, begitu Nabi masuk ke dalam rumah orang yang sakit itu, qad atahullahu bil faraji, dia langsung sembuh, berdiri, nerjang dan memeluk Kanjeng Nabi sambil berkata, "Ya Muhammad, setiap hari engkau saya ludahi. Saat saya sakit kawan-kawan karib saya belum ada yang menjenguk. Saat saya sakit saudara-saudara saya belum ada yang sambang. Engkau adalah orang yang pertama kali mendatangi saya, pegang tangan saya, Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah." Bagaimana kalau sakit itu bukan sakit luar tapi sakit batin? Bagaimana cara mengobati sakit batin? Hadirkan Rasulullah ke dalam hati kita, biarkan Rasulullah menjenguk sakitnya ruhani kita, maka pasti bapak-bapak, ibu-ibu, sakit yang ada di hati ini akan menjadi sembuh. Kulo tutup dengan satu bait, kulo boten ngaji tapi hanya menterjemah para bait-bait niku. Suatu saat Kanjeng Nabi niku diparani oleh seorang perempuan tua. Perempuan tua niku berkata kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya anak tukang kayu." Jangan memaknai yang lain-lain ya bapak-bapak. "Saya punya anak tukang kayu, bisa membuat mimbar, bisa membuat kursi. Bagaimana ya Rasul kalau saya sumbang mimbar masjid?" Rasulullah adalah orang yang tidak pernah menolak kalau diminta, juga tidak pernah menolak kalau diberi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Iya, silahkan." Singkat cerita, kemudian datanglah mimbar masjid baru, hadiah dari perempuan tua kepada Kanjeng Nabi. Jumat, Nabi khutbah di atas mimbar, bapak-bapak, ibu-ibu. Saat tengah-tengah Nabi menyampaikan khutbah, tiba-tiba terdengar suara tangisan sayup-sayup yang semakin lama semakin keras mengganggu jalannya Jumatan. Di tengah-tengah Nabi khutbah, tiba-tiba Nabi turun dari mimbarnya, marani pohon kurma yang ada di samping masjid itu. Kemudian Nabi pegang pohon itu sambil berkata, "Ngapain kamu menangis?" "Ya Rasul, bagaimana saya tidak menangis? Kemarin-kemarin engkau bersender kepada saya, sekarang gara-gara ada yang baru, yang lama engkau lupakan." Waktu usah dipahami lain nggih. Karena ada yang baru, yang lama engkau lupakan. Ya gimana lagi, tapi kamu kan masih bisa melihat saya, mendengar suara saya, tapi kulo boten kuat ya Rasul. Akhirnya Rasulullah ngerih-ngerih pohon kurma itu dengan kata-kata begini, "Oke, kalau kamu seperti itu, besok saya khutbah nempel pada kamu, tapi kelak di akhirat kita nggak kumpul. Atau hari ini sementara kita pisah, tapi kelak di akhirat kita kumpul. Pilih yang mana?" "Pilih yang kedua saja ya Rasul." "Ya sudah, berhenti nangisnya." "Enggih ya Rasul." "Awas jangan nangis." "Enggih ya Rasul." Naiklah Rasulullah menyampaikan khutbahnya, dan inilah yang kemudian ditulis, diabadikan, "Wa atakal audu yabki wa tadallal baina yadaika." Pohon itu datang kepada Nabi dengan menangis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kisah ini seakan-akan lewat begitu saja. Tapi kalau kisah ini dipahami oleh seorang tokoh sufi yang bernama Syekh Abil Hasan Asyadili, dia berkata begini kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, perhatikan contoh pohon itu.
pohon yang tidak berakal. Itu nangis karena pisah dengan Kanjeng Nabi. Bagaimana kita yang ditangisi oleh Kanjeng Nabi kok tidak pernah nangis ketika jauh dari Kanjeng Nabi? Nabi niku pernah nangis bapak-bapak ibu-ibu sambil berkata, ana mushtaqun ila ikhwani, saya sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat kemudian berkata, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? La bal antum ashabi, kalian bukan saudaraku tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Para sahabat kemudian bertanya, sinten niku ya Rasul yang membuat jenengan nangis karena rindu kepada saudara-saudara panjenengan? Kata Kanjeng Nabi mengatakan, saudara-saudaraku yang saya enggak kuat saya kalau ingat mereka dan pingin nangis terus adalah mereka yang lahir tidak nututi aku, tidak pernah memandang aku, tapi mereka berani beriman kepada aku, mereka berani melaksanakan apa yang saya anjurkan. Sinten niku bapak-bapak? Kulo kali panjenengan. Maka Kanjeng Nabi mengatakan di depan 133 sahabat ada Abu Bakar, sahabat-sahabat yang besar-besar. Beliau mengatakan tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung banget orang yang melihat saya lalu dia beriman kepada saya. Tapi beruntung banget kulo kali panjenengan niki liman lam yarani wa amanabi. Kulo kembalikan lagi, lihat anak-anakku, kata Abul Hasan Asyadili, pohon saja rindu kepada Kanjeng Nabi. Masa kita yang dirindukan Kanjeng Nabi tidak pernah rindu kepada Kanjeng Nabi? Lihat anak-anakku, kalau karena kerinduan tangisan yang disampaikan oleh sebatang pohon, Nabi turun dari khutbahnya yang penting untuk datang menghampiri dan menghiburnya. Bagaimana halnya kalau yang menangis rindu itu adalah kita umatnya? Pasti Nabi akan datang dari Madinah untuk mendatangi kita, menghibur kita, memegang kita sambil berkata, enggak usah menangis, saya sudah ada di samping kamu. Makaten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang saged kula sampaikan, sekali lagi atas nama keluarga mohon maaf atas segala kekurangan, matur nuwun atas segala kerawuhan, dan mohon terus didoakan semoga para pengasuh Pak Yai Salam dan guru-guru kita yang lain Allah paring sehat wal afiyah, Allah paring umur panjang yang barokah. Mudah-mudahan acara hari ini betul-betul menjadikan Hadratus Syekh Mbah Yai Bisri tersenyum. Bayyidu wujuha abikum atau masyayihikum bisalihi a'malikum, putihkan wajah leluhur kalian dengan kebaikan amal-amal kalian. Artinya Mbah Bisri malam ini senang, Mbah Wahab senang, Mbah Hashim senang, masyayikh yang mendahului kita senang dengan acara malam ini. Kalau menjadi santri tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali membuat gurunya senang, karena kita akan menjadi penerus-penerus beliau. Mohon maaf apabila ada kekurangan, matur nuwun atas sedaya partisipasi. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini mata yang penuh dengan maksiat ini tidak akan ditutup oleh Allah sebelum memandang wajah baginda Nabi. Mudah-mudahan lisan yang penuh dengan maksiat ini tidak ditutup oleh Allah untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan telinga kita yang penuh dengan pendengaran yang tidak baik ini tidak ditutup oleh Allah dari mendengar solawat kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kelak saat kami dan yang hadir di tempat ini sakaratul maut, tolong engkau hadir di samping kami agar kami bisa menghadapi sakaratul maut dengan tenang. Ya Rasulullah, dengan kemuliaan para masyayikh, dengan kemuliaan Mbah Bisri,
Tolong saat kami ditimbang amal, hadirlah Engkau di dekat kami agar timbangan amal kebaikan kami lebih berat dibandingkan timbangan amal kejelekan kami. Ya Rasulullah, saat kami harus menerima catatan amal kami, tolong dampingi kami ya Rasul, agar kami bisa menerima catatan amal kami dari tangan kanan kami, bukan dari tangan kiri dan arah belakang kami. Ya Rasulullah, kami enggak sanggup kalau harus melintasi sirat yang begitu menakutkan. Tolong Engkau hadir di dekat kami, bimbing kami, tuntun kami ya Rasulullah, agar kami bisa selamat melintasi sirat yang luar biasa menakutkan ini. Ya Allah, tidak ada yang kami andalkan dalam kehidupan ini kecuali kami mengandalkan bahwa kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ten nyuwun agungipun kampunten atas dawuh saking Romo Yai. Monggo kita mahallul qiyam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saat mahallul qiyam niku adalah saat yang paling penting dalam pembacaan Maulid Tiba atau Simtut Turor atau yang lain. Maka tolong posisikan kita betul-betul khudu karena Rasulullah ada di hadapan kita. Sayyidil Habib Umar bin Hafid gurunipun anak kulo, saat mahallul qiyam niku adalah saat yang tepat untuk menyapa Rasulullah. Paling tidak nyapanya ngeten, ya Rasul, kulo rindu pada panjenengan. Ya Rasul, panggil kulo untuk ziarah ke makam jenengan. Ya Rasul, tolong paringi syafaat kami. Jangan lupa juga tolong jadikan kami dan anak-anak kami mencintaimu melebihi kecintaan kami kepada diri kami, kepada keluarga kami, dan kepada semua manusia. Maka tenggih bapak-bapak, mangke mahallul qiyam betul-betul kita maksimalkan untuk mohon kepada Allah, karena tidak ada saat yang lebih mustajabah dibandingkan saat di mana Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih.